Eh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Gue doakan tetap sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas topik yang cukup berat loh. Topik yang banyak dibincangkan oleh masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu? Nah benar, pembahasan kita pada kali ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum kita masuk pada materinya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Nadiem Makarim. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu. Mereka berani gagal, mencoba hal-hal yang baru. Kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya, yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat. Untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua, agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang mana siswa dan mahasiswa dapat memilih pelajaran apa yang diminati, yang bertujuan untuk siswa dan mahasiswa di Indonesia dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Nah, setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi, mari kita simak penjelasan berikut. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. 1. Lebih sederhana dan mendalam. Artinya, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. 2. Lebih merdeka. Pada peserta didik tidak ada program perminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pada guru mengajar sesuai tahap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Pada sekolah, memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. 3. Lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kelemahan kurikulum Merdeka Belajar. 1. Kurang matang dalam persiapannya. Mengingat kurikulum ini masih seumur jagung, usai diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan lalu, kurikulum ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar efektif dan tepat dalam penerapannya. 2. Sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Pada bagian prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada kurikulum ini belum membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga bisa disimpulkan bahwa kurikulum ini belum menuju pada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. 3. Kurangnya sumber daya manusia dan sistem belum terstruktur. Karena kurikulum ini masih baru, pastinya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memerlukan persiapan yang matang agar mempunyai sistem yang terstruktur dan sistematis. Selain itu, juga perlu mempersiapkan SDM guru atau pengajar sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas kan kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar ini? Penjelasan ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita pada kali ini. Dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan yang pertama, apa itu kurikulum Merdeka Belajar? Yang kedua,
bagaimana kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiga, bagaimana penerapannya dalam sistem pendidikan Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman tentang kurikulum Merdeka Belajar?